Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani, mahasiswa jurusan Teknik Informatika STMK Pranata Indonesia. Hari ini saya akan membahas mengenai bahasa perakitan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu definisi dari bahasa perakitan. Bahasa perakitan termasuk dalam bahasa tingkat rendah dan merupakan bahasa dasar komputer. Bahasa ini memerlukan logika yang cukup rumit, di samping instruksinya sangat jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Pemrograman yang dihasilkan memiliki kecepatan yang paling baik. Kelebihan dari bahasa rakitan itu sendiri yaitu pertama, memiliki fasilitas fungsi dan makro. Selanjutnya, program dapat dibuat secara modular. Yang ketiga, ukuran program lebih kecil. Dan yang terakhir, yaitu merupakan lebih dekat ke hardware sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, apa saja yang diperlukan untuk mempelajari bahasa rakitan itu sendiri? Yang pertama adalah sistem bilangan, sistem memori, interrupt dan register, dan juga instruksi assembler. Nah, materi pertama merupakan sistem bilangan. Sistem bilangan dalam bahasa rakitan yang itu pertama bilangan biner. Bilangan ini hanya mengenal angka 0 dan 1, sehingga bilangan ini berdasar hanya dengan 2. Cara mengkonversinya dengan mengalihkan 2 dengan pangkat n suku ke n, seperti bilangan desimal mengalihkan 10 dengan pangkat ke n. Lalu yang kedua adalah bilangan oktal, merupakan bilangan berdasar 8. Jadi bilangan ini hanya terdiri dari angka 0 hingga 7. Konversi bilangan oktal ke desimal mempunyai cara yang sama dengan bilangan biner, hanya memakai bilangan dasar 8. Yang selanjutnya adalah bilangan desimal. Bilangan ini sudah tidak asing lagi karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan ini terdiri dari angka 0 sampai dengan 9 dengan menggunakan dasar 10. Yang selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Bilangan ini mutlak harus dikuasai karena dalam bahasa rakitan kita sering menggunakannya sebagai kode ASCII, ditulis dalam bilangan heksadesimal yang mewakili huruf, angka, tanda baca, dan karakter unik lainnya sebanyak 255 buah. Bilangan ini terdiri dari dasar 16, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, dan F. Lalu selanjutnya adalah memori. Memori merupakan bagian terpenting dalam komputer untuk menyimpan data dan program. Memori pada dasarnya dapat menyimpan data dan program yang bersifat sementara. Memori memiliki jalur data dan jalur alamat atau address agar dapat diidentifikasi oleh mikroprosesor pada saat sedang membaca data dan program. Memori memiliki kapasitas dalam satuan byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan juga lain-lain. Selanjutnya adalah pengalamatan memori. Pengalamatan memori diatur berdasarkan pembagian segmen dan offset. 1 byte dalam memori memiliki 1 alamat offset. Penunjukan alamat memori dilakukan oleh CPU dengan memanfaatkan register BX. Pencatatan alamat memori dapat ditulis dengan DS BX atau DS BX tambah DI. Yang selanjutnya adalah interrupt. Interrupt dapat dilakukan dengan cara hardware dan software sehingga CPU dapat menerima 3 macam interupsi antara lain. Yang pertama interupsi software, yang kedua non-maskable interrupt, yang ketiga ada maskable interrupt dari hardware melalui pin yang terdapat ditutup atau dicegah dengan instruksi SLI, CLI berdasarkan dari interupsi perangkat lunak. Yang selanjutnya ada register. Register dalam bahasa rakitan menggunakan real mode memory yang sesuai dengan mikroprosesor Intel generasi 8088 sampai dengan Platinum. Macam-macam dan juga jenis fungsi register. Yang pertama adalah general purpose register. Yang pertama ada register AX, berfungsi sebagai tempat atau sementara hasil suatu operasi aritmatika atau logika. Yang kedua ada register BX atau base register. Adalah register untuk menyimpan alamat offset dan data yang
terletak di memori. Yang ketiga adalah register CX atau counter register, adalah register serbaguna yang berfungsi sebagai pencacah untuk operasi loop, pencacah untuk operasi shift dan rotate. Yang selanjutnya adalah register DX atau data register, merupakan register serbaguna yang berfungsi sebagai penyimpan hasil perkalian 16 bit DXAX dan 32 bit. Yang kedua ada pointer register. Register ini menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori, dipakai saat operasi pemindahan data. Yang ketiga ada index register, sama dengan pointer register, sering digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi pada operasi string. Yang terakhir, yang keempat, ada segmen register. Segmen ini membentuk alamat memori untuk data pada operasi real. Suatu segmen register akan berbeda dengan segmen register pada operasi protected mode. Kesimpulannya, register merupakan tempat penyimpanan data sementara yang ada di CPU. Terdiri dari atas 5 bagian, yaitu general purpose, pointer register, index register, segment register, dan juga flag register. Fungsi setiap register bermacam-macam sesuai dengan peruntukannya yang telah diatur oleh pembuat mikroprosesor. Yang selanjutnya adalah compiler dan juga linker. Compiler merupakan suatu program yang dapat mengubah suatu file berekstensi ASM atau assembler menjadi file objek berekstensi OBJ. Compiler ini juga dapat memberitahukan isi suatu program yang akan dikompilasi, apakah mengandung kesalahan atau error, per baris atau perintah yang tidak sesuai. Sedangkan linker merupakan program yang dapat mengubah file objek menjadi file com atau exe. Program linker dapat mengkonversi file objek yang berupa relocatable object code yang berupa bahasa mesin yang secara relatif masih harus ditempatkan kedudukannya dan disesuaikan dengan aturan DOS. Perlengkapan lainnya adalah text editor berupa editcom dan scom. Label pada program merupakan nama yang dapat mewakili alamat memori atau memory address sebagai direktif atau pengarahan, start program, prosedur, atau keperluan lainnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Dengan ini saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum.